Sistem informasi akuntansi menurut beberapa pakar. Yang pertama, Mulyadi dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah kerangka yang melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, serta orang-orang yang bekerja sama untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah untuk menyajikan informasi keuangan dalam suatu organisasi. Konsep ini dideskripsikan sebagai sebuah sistem yang menyeluruh untuk mengelola data keuangan. Dan yang kedua adalah Bapak Heri dalam jurnal Penerapan Teknologi Informasi dalam Akuntansi, yang menekankan bahwa sistem informasi akuntansi adalah hasil integrasi sistem yang memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu seluruh proses akuntansi. Yang termasuk pencatatan transaksi, pengolahan data, dan penyajian laporan keuangan yang memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Yang ketiga, Ridwan dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi. Di sini mendeskripsikan sistem informasi akuntansi sebagai sebuah kumpulan prosedur, perangkat lunak, perangkat keras, serta basis data yang bekerja sama secara terintegrasi. Sistem ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan yang relevan dan akurat untuk mendukung pengambilan suatu keputusan di dalam organisasi. Yang keempat, buku Sistem Informasi Akuntansi oleh Ahrens, Elder, dan Wesley. Di dalam buku ini, sistem informasi akuntansi menggambarkan sebagai gabungan antara teknologi informasi dan proses akuntansi yang dirancang khusus untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan yang bermakna bagi manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan. Tujuan utama sistem informasi yang pertama adalah mengelola data keuangan dengan efisien. Sistem informasi akuntansi bertujuan untuk mengelola data keuangan dengan cara yang lebih efisien. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem ini memungkinkan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan secara cepat dan akurat. Yang kedua, menyediakan informasi yang relevan dan akurat. Sistem informasi akuntansi didesain untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan dan akurat. Melalui prosesnya yang terotomatisasi, sistem ini memastikan bahwa informasi yang dihasilkan dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan. 3. Mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Salah satu tujuan utama sistem informasi akuntansi adalah mendukung pengambilan keputusan yang tepat di dalam organisasi dengan menyediakan data yang terstruktur dan terorganisir. Sistem ini memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih baik. 4. Meningkatkan efisiensi operasional. Sistem informasi akuntansi juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dengan mempercepat proses akuntansi dan mengurangi kesalahan manusiawi, sistem ini membantu organisasi untuk beroperasi dengan lebih efisien. 5. Menjamin keamanan data keuangan. Tujuan lain dari sistem informasi akuntansi adalah untuk menjaga keamanan data keuangan. Melalui pengaturan kontrol akses yang tepat, sistem ini berusaha untuk melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Kemudian fungsi inti dari sistem informasi akuntansi yang pertama adalah pencatatan transaksi yang terstruktur. Pencatatan transaksi merupakan inti sistem informasi akuntansi. Sistem ini mencatat setiap transaksi keuangan dengan detail, mulai dari pembelian, penjualan, hingga aktivitas keuangan lainnya. Melalui pencatatan yang terstruktur, sistem informasi akuntansi menciptakan jejak audit yang penting dan memastikan integritas data keuangan. 2. Mengolah data yang akurat. Sistem informasi akuntansi mengolah data dengan cermat. Proses pengolahan ini mencakup perhitungan, penggabungan data, dan pembuatan laporan keuangan yang menyajikan informasi yang berguna bagi manajemen dan pihak terkait. Ketiga, penyajian informasi yang relevan. Fokus utama sistem informasi akuntansi adalah menyajikan informasi keuangan yang mudah dipahami. Melalui laporan keuangan yang terstruktur, sistem ini menyediakan ringkasan dari aktivitas keuangan perusahaan seperti neraca, laporan, laba, rugi, dan arus kas. Keempat, manajemen inventaris yang efisien. Dalam mencatat aktivitas keuangan, sistem informasi akuntansi juga mencatat pergerakan inventaris. Ini meliputi pencatatan stok barang, nilai persediaan, dan perubahan inventaris secara terperinci. Hal ini membantu manajemen dalam pengolahan persediaan dan pengambilan keputusan terkait penyediaan barang. 5. Pengendalian keamanan data yang ketat. Keamanan data merupakan prioritas dalam sistem informasi akuntansi.
Sistem ini dilengkapi dengan kontrol akses yang ketat untuk melindungi informasi keuangan dari ancaman cyber dan akses yang tidak sah, memastikan kerahasiaan dan integritas data. Keenam, analisis kinerja keuangan. Sistem informasi akuntansi tidak hanya mencatat dan mengolah data, tetapi juga memberikan analisis data keuangan. Dengan laporan yang dihasilkan, manajemen dapat menganalisis performa keuangan perusahaan untuk membuat keputusan strategis yang lebih baik. Komponen sistem informasi akuntansi yang pertama adalah blok input. Blok input merupakan tahapan di mana data dimasukkan ke dalam sistem informasi akuntansi. Proses ini mematuhi aturan dan prosedur tertentu mulai dari identifikasi data, otorisasi, tata letak, hingga pengolahan data sebelum dimasukkan ke dalam sistem. Yang kedua adalah blok model. Blok model merupakan proses pengolahan data yang dimulai dari penginputan dengan berbagai cara untuk menghasilkan laporan. Informasi yang dihasilkan dari tahap ini digunakan untuk menjawab pertanyaan atau kebutuhan tertentu. Yang ketiga adalah blok output. Pada tahap output, sistem informasi akuntansi menghasilkan produk berupa laporan. Dokumen tersebut disampaikan kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang dan berbagai tingkatan manajemen. Yang keempat adalah blok basis data. Blok ini berperan sebagai tempat penyimpanan data. Semua informasi disimpan berdasarkan kategorinya, baik secara fisik maupun logis, untuk memudahkan pengelolaan dan pencarian data. Kelima adalah blok teknologi. Blok ini terdiri dari teknologi yang mendukung operasional sistem informasi akuntansi. Biasanya menggunakan perangkat berbasis komputer untuk menangkap, mengakses, menyimpan, dan menghasilkan laporan berdasarkan data yang tersedia. Yang keenam adalah blok pengendalian. Dalam rangkaian kegiatan sistem informasi akuntansi, blok pengendalian ini sangat penting untuk melindungi sistem dari berbagai masalah seperti kebakaran, pelanggaran keamanan data, dan ancaman lainnya. Pengendalian ini menjadi bentuk proteksi dari potensi resiko yang mungkin timbul. Kendala umum dalam penerapan sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah sulitnya mengintegrasikan sistem. Mengintegrasikan sistem kadang susah juga kadang mudah, karena sistem informasi akuntansi yang sudah ada di perusahaan ini bikin data terhambat dan enggan lancar antar bagian. Biaya implementasi yang tinggi. Sistem informasi akuntansi ini butuh biaya yang besar, terutama buat perangkat lunak dan ngasih pelatihan buat karyawan. Buat perusahaan kecil atau menengah, biaya ini bisa jadi beban. Yang ketiga adalah pelatihan karyawan yang menantang. Mengajari karyawan pakai sistem yang baru juga menjadi tantangan. Mereka perlu waktu buat bisa menguasai, dan proses pelatihan ini kadang lama dan butuh banyak sumber daya. Yang keempat adalah kesulitan migrasi data. Ganti sistem bisa jadi repot, terutama pas mengalihkan data dari sistem lama yang ke baru. Kadang ada masalah soal kompatibilitas dan data juga bisa hilang atau bikin bingung. Yang kelima, keamanan data yang perlu diperhatikan. Keamanan data selalu menjadi masalah. Sistem informasi akuntansi perlu dijaga dengan kuat biar nggak ada akses yang nggak sah atau bocornya data penting. Yang keenam adalah ketergantungan pada teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat bisa jadi masalah. Bergantung pada teknologi yang cepat berubah, jadi sistem perlu diupdate terus supaya tetap relevan dan berguna. Yang ketujuh adalah kesesuaian dengan kebutuhan bisnis. Kadang sistem informasi akuntansi yang dipilih nggak sesuai sama kebutuhan perusahaan. Ini bisa jadi manajemen data keuangan jadi kurang efisien. Solusi dan strategi mengatasi kendala. Yang pertama adalah perencanaan yang teliti. Ini langkah awal yang krusial adalah perencanaan yang matang sebelum implementasi. Jadwal yang realistis dan alokasi anggaran yang tepat akan mengurangi tekanan biaya dan risiko proyek. Kedua adalah pelatihan berkesinambungan. Tidak hanya memberikan pelatihan awal, tetapi dukungan kontinu dan moral pada pengembangan keterampilan secara berkelanjutan diperlukan. Pelatihan yang berfokus pada kebutuhan spesifik karyawan akan memaksimalkan pemanfaatan sistem. Yang ketiga adalah pendekatan bertahap. Implementasi demi tahap meminimalkan resiko dan memungkinkan adaptasi yang lebih lancar. Memulai dengan model-model kecil, memungkinkan evaluasi terus-menerus dan penyesuaian yang tepat waktu. Yang keempat adalah pengujian mendalam. Audit dan pengujian sistem
sebelum peluncuran penuh sangat penting. Proses ini membantu mendeteksi dan memperbaiki masalah sebelum sistem digunakan secara luas. Yang kelima adalah peningkatan keamanan. Fokus pada langkah-langkah keamanan yang sulit seperti enkripsi data, manajemen akses yang ketat, dan pemantauan aktif. Keamanan yang diperbarui secara teratur membantu melindungi data dari ancaman potensial. 6 adalah konsultan profesional. Ini juga bisa melibatkan ahli atau konsultan yang berpengalaman, membawa wawasan baru dan solusi terbaik. Mereka dapat memberikan pandangan yang berharga tentang taktik dan strategi terbaik. Yang ketujuh adalah evaluasi berkala dan penyesuaian. Rutinitas evaluasi sistem membantu dalam identifikasi masalah dan penyesuaian sesuai kebutuhan bisnis yang berkembang. Proses ini memastikan sistem selalu relevan dan efektif. Implikasi pentingnya sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah peningkatan akurasi data keuangan. Sistem informasi akuntansi membantu memastikan data keuangan yang lebih akurat dengan otomatisasi proses pencatatan dan pelaporan. Kesalahan manusia dapat diminimalkan, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Yang kedua adalah efisiensi operasional. Sistem informasi akuntansi mengoptimalkan proses keuangan perusahaan dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan. Sistem ini mempercepat dan menyederhanakan proses, mengurangi waktu dan upaya yang dibutuhkan. Ketiga adalah peningkatan transparansi. Sistem informasi akuntansi memberikan visibilitas yang lebih besar terhadap kinerja keuangan perusahaan. Ini membantu manajemen dan pemangku kepentingan untuk memahami dengan baik posisi keuangan perusahaan. Yang keempat adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan data keuangan yang akurat dan laporan yang terstruktur, manajer dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan struktur. Ini membantu dalam perencanaan strategis dan taktis perusahaan. Kelima adalah kepatuhan dan ketaatan hukum. Sistem informasi akuntansi memastikan perusahaan tetap patuh pada regulasi dan standar akuntansi yang berlaku. Ini juga membantu resiko non-ketaatan dan menghindari sanksi hukum. Yang keenam adalah pengelolaan resiko yang lebih baik. Sistem ini membantu dalam mengidentifikasi, evaluasi, dan mitigasi resiko keuangan. Dengan analisis yang lebih baik, perusahaan dapat mengurangi resiko keuangan yang diinginkan. Dan yang ketujuh adalah peningkatan produktivitas dan penghematan data. Penghematan biaya. Otomatisasi proses keuangan membantu dalam meningkatkan produktivitas karyawan dan mengurangi biaya administrasi yang terkait dengan pengolahan data keuangan. Sejauh ini dapat disimpulkan sistem informasi akuntansi dapat menguraikan pentingnya sistem informasi akuntansi. Kita memahami bahwa sistem informasi akuntansi tidak hanya mencatat data keuangan, melainkan memberikan dampak yang signifikan bagi perusahaan. Dengan otomatisasi, sistem informasi akuntansi ini meningkatkan akurasi data, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat, dan mengoptimalkan efisiensi operasional. Meskipun demikian, penerapannya tidak selalu mudah, menghadapi kendala seperti biaya yang tinggi, tantangan dalam integrasi sistem. Namun, dengan perencanaan yang matang, pelatihan berkelanjutan, serta evaluasi yang terus-menerus, perusahaan dapat mengatasi hambatan tersebut untuk memanfaatkan potensi penuh. Sejauh ini saja yang mungkin bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf.